Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Welcome to Zion. Haleluya. Betapa ku cinta tempat kediaman-Mu Tuhan. Amin. Hatiku pun rindu tersungkur di hadapan-Mu. Kekuatanku dalam-Mu, kekuatanku dalam-Mu, seluruh generasi yang bangkit. Di dalam hatiku, di dalam hatiku ada jalan raya ke Sion. Ku di perjalanan, Kristus dalamku dibentuk. Amin. Ku tahu tujuanmu, aku kau lahirkan baru. Jalan ini yang membuat gereja tak lagi hanya fisikal saja, tapi dalam roh dan oleh anugerah kulihat wajah-Mu. Welcome to Zion, hadirat-Mu nyata di sini. Welcome to Zion, beribu malaikat. Welcome to Zion, kami sembah Kau dalam roh, dan Tuhan yang ku cari. Amin. Bersinar mulia dan terang Kristus membuat bait-Mu nyata terlihat. Lagi sekali, ku di perjalanan, Kristus dalamku dibentuk. Amin. Ku tahu tujuanmu, aku kau lahirkan baru. Jalan ini yang membuat gereja tak lagi hanya fisikal saja, tapi dalam roh dan oleh anugerah kulihat wajah-Mu. Welcome to Zion. Amin. Hadirat-Mu nyata di sini. Welcome to Zion, beribu malaikat. Welcome to Zion, kami sembah Kau dalam roh. Welcome to Zion, welcome to Zion, hadirat-Mu nyata di sini. Welcome to Zion, beribu malaikat. Welcome to Zion. Amin. Haleluya. Kami sembah Kau dalam roh, dan Tuhan yang ku cari. Bersinar mulia dan terang Kristus membuat bait-Mu nyata terlihat. Lagi sekali, welcome to Zion, welcome to Zion. Amin Tuhan. Hadirat-Mu nyata di sini. Welcome to Zion, beribu malaikat. Welcome to Zion. Yes. Kami sembah Kau dalam roh. Lagi sekali, welcome to Zion, welcome to Zion, hadirat-Mu nyata di sini. Amin Tuhan. Welcome to Zion. Yes. Beribu malaikat. Welcome to Zion. Kami sembah Kau dalam roh, dan Tuhan yang ku cari. Amin. Bersinar mulia dan
kasih Tuhan. Haleluya. 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 Efek darah-Mu Tuhan membuat kami dilayakkan untuk masuk ke Sion. Kami dapat menyentuh tata kasih karunia-Mu Tuhan. Kau yang melayakkan kami Tuhan Yesus. Oh ratakaya syakara takadabaya she. Mari sembah Dia dalam roh. Agungkan namanya Raja di atas segala raja. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh ratakaya syakara takadabaya shende. Bagimu kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau dalam roh. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, ratakaya syakara takadabaya shende. Yesus, Kau mulia Tuhan. Kaulah yang layak menerima penyembahan kami. Oh, haleluya. Oh, ratakaya syakara takadabaya shende. Terima kasih Tuhan. Kami lepaskan Engkau bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Tempat ini bukan lagi menjadi tempat yang natural, tapi menjadi tempat yang supranatural, di mana kita akan mengalami encounter dengan Tuhan secara face to face. Terima kasih Tuhan Yesus. Oratakaya syakara takadabaya shende. Orabaya syakara takadabaya she. Pandang Dia, pandang Dia, agungkan namanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, kurataka syakara takadabaya shende. Keagungan hanya bagi-Mu. Kami hanya memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh, Engkaulah pusat penyembahan kami. Yesus yang mulia, Yesus yang agung, Yesus yang luar biasa. Engkau yang layak menerima penyembahan, pujian, kehormatan kami. Engkaulah pusat penyembahan kami Tuhan. Oh, uratakaya syakara takadabaya shende. Pandang Dia, sentuh Dia, sentuh tahta kasih karunia Allah. Uratakadabaya syakara takadabaya shende. Irabaya syakara takadabaya shende. Yesus, Yesus. Uratakanamaya syakara takadabaya shende. Nama-Mu besar, segala pujian hanya kami berikan kepada Engkau Tuhan. Engkau yang layak Tuhan menerima semuanya. Pujian, penghormatan, kemuliaan, keagungan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Urabaya syakara takadabaya shandarabaya. Oh, terima kasih Tuhan. Kau bekerja di tempat ini. Kami hanya mau fokus untuk mendengarkan Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Berbicara bagi kami Tuhan. Kami selaraskan frekuensi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Uratakadabaya syakara takadabaya shanda. Orabaya syekara takadabaya syekara takadabaya. Orabaya shanda. Terima kasih Tuhan. Segala keagungan hanya bagi nama-Mu. Yesus yang mulia, Yesus yang agung, Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan.
firman-Nya. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. Hallelujah, Jesus. This is my daily bread. Hallelujah. This is my daily bread. Your very word spoken to me. Lagi sekali, this is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. Hallelujah. And I'm lost without you. Oh, I'm lost without you. I'm lost without you, God. Terima kasih Tuhan. Waratakaya syakaratakadabaya shende. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Pandang Dia. Dia akan berbicara bagi kita. Mari kita perlebar kapasitas roh kita untuk menerima kebenaran firman-Nya di pagi hari ini. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Waratakadabaya syakaratakadabaya shende. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. This is the air I breathe. Haleluya. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Yes, Tuhan. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. Kami siap untuk mendengarkan berita firman-Mu pada siang hari ini.
Tanpa Engkau tak dapat satu pun kami perbuat. Ya. Engkaulah kekuatan kami, Amin. firman dan kuat kuasa roh-Mu Ya. yang menyertai kami sekalian. Amin. Pada siang hari ini, kami telah siap untuk menerima berita firman Amin. yang akan memerdekakan kami. Bahkan Haleluya. firman-Mu menguduskan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari yang indah ini, pada hari Minggu ini, tanggal 12 Juli 2020, kembali kami akan terima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap katakan, amin. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Dan salam kerajaan. Salam kerajaan. Yang menandakan kita berada dalam kerajaannya yang kekal itu Amin. secara roh. Ya. Kata Alkitab, kita sudah berada dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan Ya. itu. Haleluya. Dunia dapat tergoncangkan, Ya. tetapi orang yang berada dalam kerajaannya tidak akan tergoncang. Yes. Amin. Karena itu taruhlah harapmu, imanmu kepadanya. Ya. Amin. Dia yang menjadi raja atas segala raja dalam kerajaan itu. Kata firman Tuhan yang memanggil engkau adalah setia. Ya. Amin. Itu sebabnya mari kita menaruh harap dan percaya kepadanya. Amin. Ketika dia memanggil kita, ada tujuan, ada maksud daripada dia sendiri. Amin. Supaya kita hidup menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Sebabnya kita akan buka firman Tuhan di dalam surat Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Ayat 25 sampai ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Ya. Amin. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, Ya. melainkan langit juga. Ya. Haleluya. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, Ya. karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Amin. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah Ya. Amin. menurut cara yang berkenan kepadanya, Ya. Haleluya. dengan hormat dan takut. Ya. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya. Haleluya. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Itulah kerajaan Allah Amin. yang Yesus sudah kumandangkan lebih dahulu ketika dia berada di muka bumi. Ya. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di muka bumi ini seperti di sorga. Ya. Itu pemerintahan Allah, pemerintahan surga Haleluya. di dalam Yesus Kristus. Penggenapan nubuatan dari Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Kita akan buka lagi bersama di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Firman akan dibacakan Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5.
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. seorang putra telah diberikan untuk kita, Seorang putra telah diberikan untuk kita. lambang pemerintahan ada di atas bahunya, Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. Raja damai. Amin. Luar biasa. Penggenapan itu sudah terjadi kepada Yesus Kristus. Ya. Amen. 700 tahun kurang lebih sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya telah diberikan firman oleh Tuhan menjadi suatu nubuatan tentang Yesus. Yeah. Saya akan bacakan dalam teks King James Version, sebab dalam teks King James Version ini ada hal yang sangat penting di dalamnya. Kalau dalam teks bahasa Inggris ini, Yesaya 9 ayat yang ke-6. Ya. For unto us a child is born. Bagi kita, anak telah lahir. Yeah. Unto us a son is given. Kalau tadi child, anak kecil. Karena ada son, anak yang lebih dewasa lagi. Ya. Atau anak yang dewasa. Son. And the government shall be upon his shoulder. Pemerintahan ada di atas bahunya. Amen. Dalam teks Indonesia dikatakan lambang pemerintahan. Dalam teks bahasa Inggris dan teks asli bahasa Ibrani tidak ada kata lambang. Ya. Karena memiliki pengertian adalah Tuhan yang memerintah. Ya. Amen. Pemerintahan ada di atas bahu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sehingga ayat 5 ini dikatakan dalam teks Indonesia, seorang anak telah lahir. Itu anak kecil, bayi lahir. Ya. Tetapi ada suatu rahasia di sini dikatakan seorang putra setelah menjadi dewasa, dia memegang otoritas pemerintahan itu. Ya. Dan dia mulai melayani di muka bumi ketika berumur 30 tahun. Ya. Dan otoritas kerajaan Allah itu mulai diberlakukan. Yeah. Bahkan Yesus Kristus, dia membawa kerajaan Allah itu di muka bumi. Yeah. Ya. Amen. Amen. Bahkan karena dia adalah raja itu sendiri, maka dia adalah kerajaan Allah yang bergerak di muka bumi, Amen. di dalam dirinya. Yeah. Itu nubuatan dalam kitab Yesaya. Pemerintahan ada di atas bahunya. Yeah. Sejak saat itulah dia katakan di dalam doanya dalam Injil Matius pasal 6, itu bukan cuma sekedar doa, tapi suatu perkataan yang luar biasa dikatakan oleh Yesus setelah berkumandang di dalam alam roh bahwa datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu Ya. di muka bumi ini seperti di sorga. Ya. Otoritas kerajaan itu ada di atas bahunya, Ya. Amen. di atas Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja itu sendiri. Amin. Yes. Yang dikatakan kepada murid-muridnya, cari dulu kerajaan Allah itu Ya. dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambah. Ya. Amen. Ya. Dan kembali dalam kitab Yesaya dikatakan, kalau dalam teks bahasa Inggris dan bahasa asli itu sama. Dikatakan di sini Yesaya pasal 9 ayat 6 dalam teks King James Version dikatakan, and his name shall be called Wonderful. Yeah. Jadi namanya akan disebut orang wonderful atau ajaib Ya. atau Yes. mujizat. Amen. Ya. Yes. Amin. Itu dalam bahasa Ibrani Pele, itu mujizat, miracle. Ya. Itu nama dari Yesus pertama adalah mujizat. Yeah. Jadi ketika saudara mendapatkan Yesus, saudara sudah mendapatkan mujizat itu. Yes. Ya. Amen. Ada di dalam Yesus. Ya. Bahkan dia pabrik daripada mujizat Ya. itu. Yeah. Karena dia adalah Allah itu. Ya. Sendiri. Amen. Firman menjadi manusia. Amin. Yeah.
Itu penting sekali kita mendapatkan Kristus itu. Ya, amin. Siapa yang menerima dia diberikan hak, Ya. diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Ya. Amin. Amin. Perlu kita bertemu dengan dia. Pribadi yang luar biasa Yes, itu. amin. Ya. Dan saya mau menubuatkan, namanya akan disebut Wonderful. Haleluya. Si ajaib itu. Amin. Dalam perjanjian lama ada Manoah, ayah dari Simpson, yang bertanya ketika ada perkunjungan malaikat Tuhan. Dalam Yes. perjanjian lama kalau disebut malaikat Tuhan, Tuhan dalam huruf besar, itu Tuhan dalam penampakan diri seperti malaikat. Ya. Yes. Atau dalam bahasa teologi disebut teofani. Ya. Maka Manoah bertanya kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Dia menjawab, bukankah namaku ajaib? Haleluya. Ya. Wonderful itu. Yes. Yesus sebelum dia berinkarnasi, sebelum menjadi manusia, sudah menampakkan diri sejak zaman perjanjian lama. Ya. Amin. Itu sebabnya Yesus berkata kepada orang-orang Israel pada zaman Yesus, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya. Dia sudah melawati umatnya pada zaman perjanjian lama. Sebelum dia berinkarnasi Amin. menjadi manusia. Yang penulis Ibrani katakan sebelum dia mengambil rupa tubuh menjadi manusia Ya. untuk penebusan dosa. Amin. Sebab ada orang berkata, kalau kamu katakan Yesus itu Allah, mengapa dia mati? Nah, oleh karena itu kita yang sebagai orang yang percaya perlu menjawabnya. Dia mati karena untuk penebusan. Ya, amin. Dan karena roh adanya tak dapat mati, maka dia mengambil rupa tubuh Ya. Amin. manusia. Dan pada waktu manusia itulah disebut Yesus anak Allah. Oh, Ya. haleluya. Ya. Ya. Allah di dalam tubuh Ya. Yesus Kristus. Ya. Firman menjadi manusia. Ya. Amin. Nah, dikatakan firman Allah dalam kitab Yesaya ini, namanya akan disebut Wonderful. Yang pertama Ya. Wonderful. Baru urutan yang kedua adalah Counselor, Ya. penasehat. Amin. Itu dalam teks asli dan teks King James Version itu sama. Terjemahan lama juga, terjemahan bodoh itu seperti itu. Jadi dipisahkan antara mujizat, ajaib, wonderful itu lebih dahulu, kemudian baru Counselor. Ya. Kalau saudara sudah memiliki Kristus, saudara tidak akan kehilangan nasihat, Ya. kekuatan, Amin. hikmat. Sebab namanya disebut Counselor. Ya. Karena itu kita butuh Kristus. Amin. Dan Kristus menjadi nyata melalui hidup kita. Ya. Ya. Dalam perjanjian baru, Paulus berkata, Kristus di dalam engkau adalah pengharapan akan Ya, kemuliaan Allah. amin. Kolose 1 ayat 27, Christ in you is the hope of glory. Ya. Kristus di dalam engkau adalah pengharapan akan kemuliaan Allah. Ya. Dan tugas para rasul, mereka memberikan firman Tuhan supaya kehidupan Kristus yang mereka sudah, umat Tuhan sudah miliki, termanifestasi keluar, Ya. nampak keluar, menjadi nyata dalam kehidupan umat Tuhan yang dilayani oleh para rasul pada waktu zaman gereja. Ya. Ya. Hingga spirit itu harus ada dalam kehidupan umat Tuhan pada akhir zaman ini, supaya kehidupan Kristus dalam kita akan termanifestasi Ya. keluar, Amin. sehingga orang akan lihat yang nampak dari dalam hidup kita, bukan kita lagi seperti kata Amin. Ya. Paulus kepada jemaat yang di Galatia. Dia kirim surat Galatia 2 ayat yang ke-20, bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup
di dalam. Amin. Amin. Ya. Kehidupan Kristus inilah yang harus menjadi nyata, Haleluya. berkembang sampai kepada dewasa penuh. Ya. Itulah kehidupan rohani kita yang sebenarnya. Ya. Amin. Bukan kita lagi. Kalau kita lagi banyak yang aneh-aneh tapi nyata. Karena itu kita butuh Kristus. Ya. Amin. Supaya yang aneh dan nyata itu tidak lagi muncul, Ya. maka biarlah kehidupan Kristus makin bertambah-tambah Amin. di dalam pribadi kita. Ya. Ya. Sehingga orang akan melihat bahwa hidup kita bukan kita lagi. Ya. Mungkin orang marah kepada kita, tapi kita tidak membalas dengan marah. Ya. Kita Ya. malahan memberkati, Ya. mengampuni. Karena itu menunjukkan sifat Kristus sudah ada di Ya. dalam Amin. pribadi kita. Ya. Nah, seringkali Tuhan menguji kita. Untuk apa tujuan ujian itu? Ya. Untuk melihat apakah Kristus Ya. yang kita selalu sebut-sebut itu sudah menjadi bagian dalam diri kita. Haleluya. Sudah ada, sudah hidup, bahkan sudah sampai kepada puncaknya Amin. Ya. menjadi dewasa penuh di Amin. dalam kita. Atau baru sekedar kita tahu tentang Yesus. Itu Yeah. ada beda. Tahu tentang Yesus dan Kristus sudah menjadi nyata dalam hidup kita. Ya. Dia ada di dalam. Ya. Dan kita luaskan dia menjadi semakin nyata melalui kehidupan kita. Itu yang disebut menjadi dewasa di dalam Kristus. Sehingga semakin hari yang kelihatan adalah Kristus. Ya. Amin. Bukan kita. Ya. Yes. Coba kita bandingkan dengan Amsal pasal 4 ayat 18. Sebentar nanti kita akan kembali kepada Yesaya pasal 9 tadi. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana kehidupan orang percaya yang sebenarnya. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu Jalan orang benar itu seperti Ya. cahaya fajar seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. sampai rembang tengah hari. Amin. Ya. Amin. Berarti ada perkembangan Ya. seturut dengan berapa banyaknya atau berapa tahun kita ikut Tuhan. Berarti kehidupan rohani kita juga harus berkembang semakin nyata sampai rembang tengah hari. Ya. Amin. Sampai seperti matahari bersinar. Yes. Ya. Dan itulah yang dimaksud oleh Paulus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus hidup di dalam Ya. aku. Amin. Yang kelihatan adalah sinar dari Kristus. Ya. Ya. Pancaran dari Kristus. Amin. Kehidupan Kristus yang terpancar melalui kehidupan kita. Ya. Itulah yang dimaksud oleh Yesus dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Ya. Kita akan baca juga dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya terangmu. Siapa itu terang? Itulah Kristus di Ya. dalam kita. Bercahaya di depan orang di depan orang. supaya mereka melihat Ketika orang melihat terang Tuhan bercahaya lewat kita, itu kehidupan Kristus itu sendiri, Ya. perbuatanmu yang baik perbuatanmu yang baik. Sebab kehidupan Kristus itu selalu dia berbuat baik kepada Ya, orang-orang. Amin. Terus dan memuliakan Bapamu yang di sorga. maka orang yang melihat itu akan memuliakan Yes. Bapa di sorga. Ya. Ya. Orang akan berkata, betul kote dora ada ikut Tuhan. Ya. Amin. Bukan cuma sekedar kata, Ya. indah di perkataan, tapi tidak indah di kelakuan. Haleluya. Sebab Yesus berkata, terangmu harus bercahaya. Ya. Amin. Mana cahaya Kristus yang ada dalam dirimu, Ya. di dalam hatimu. Ya. Itu sebabnya telah didahului dengan ayat 14. Ya. Coba baca ayat 14. Dari Matius pasal 5 tadi. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. tidak mungkin tersembunyi. Ya. Kamu adalah terang dunia. Dalam kitab Injil dikatakan Yesus adalah terang dunia. Amin. Yesus berikan terang itu kepada kita. Setelah Yesus naik ke surga, ada kehidupan Kristus di dalam kita. Itulah terang yang ada kepada
kita Ya. Amin. secara roh. Karena itu diberikan rohnya sendiri, roh Kristus di dalam kita. Ya. Itu yang harus bercahaya di Haleluya. tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dosa ini. Ya. Oh, glory. Tuhan mau semua umatnya yang ada di dunia ini mengeluarkan cahaya Kristus Yes. Amin. lewat pribadi-pribadi mereka yang sudah percaya kepada Kristus, Ya. supaya terang yang sudah ada pada mereka jangan taruh di atas bawah, jangan taruh di bawah gantang Ya. Ya. atau di bawah tempat tidur, kata Yesus. Ya. Ya. Disembunyikan. Ini masalah-masalah lahiriah ini, masalah-masalah di rumah ini, tempat tidur, gantang, Ya. masalah di dapur. Seringkali orang cuma masalah-masalah itu mereka menjadi masalah. Tapi justru terang itu harus ditaruh di atas kaki dia, Ya. di tempatnya yang sebenarnya. Ya. Itu kehidupan kita yang memancarkan terang dari Tuhan. Ya. Amin. Bahwa firman adalah pelita Yes. bagi kakiku Yes. Amin. dan terang bagi jalanku. Ya. Ya. Amin. Amin. Bahwa kalau itu firman Ya. dia bersinar, Ya. maka kita dapat lihat di mana jalan kita akan jalan. Ya. Ya. Sebab kalau firman tidak bersinar melalui kita, kita tidak tahu ada saluran air di depan atau alias got di depan. Akhirnya orang bisa masuk jurang. Nah, siang hari ini kita mau kembali kepada firman Ya. Allah Yes. saja. Amin. Ya. Dalam Yesaya tadi dikatakan dia adalah penasihat, tapi itu yang kedua, dia adalah wonderful. Wonderful. Dia adalah ajaib. Ya. Dia adalah mujizat itu Ya. sendiri. Sehingga orang yang percaya kepada Tuhan, engkau tidak perlu takut akan Amin. kehidupanmu. Amin. Bukankah engkau sudah memiliki Kristus? Ya. Bukankah engkau sudah memiliki mujizat itu sendiri? Ya. Bukankah engkau sudah memiliki pabrik daripada mujizat Ya. itu? Ya. Yaitu Tuhan Ya. Yesus Kristus Amin. yang menciptakan langit dan bumi dari tidak ada menjadi Ya. ada. Amin. Berserulah Ya. kepadanya di tengah-tengah kesesakan, maka ia akan menjawab Ya. engkau. Amin. Amin. Haleluya. Apalagi di masa kesusahan seperti ini atau kesukaran seperti ini. Ya. Orang-orang kehilangan pekerjaan. Orang-orang mungkin belum mendapatkan pekerjaan. Ada beban-beban yang berat mungkin orang-orang alami. Tapi mari kita datang kepada Dia Ya. Amin. yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu. Bahkan nubuatan itu sudah digenapi oleh Yesus sendiri. 700 tahun sebelum Dia hadir di muka bumi ini, sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dan Dia sudah hadir, Dia sudah datang, dan Dia sudah menebus kita. Dan Dia memberikan kehidupannya sendiri kepada kita Ya. sekalian. Amin. Kata Alkitab, Dia memberikan nyawanya, hidupnya sendiri untuk Ya. kita. Ya. Itu luar biasa. Ada satu rahasia Yes. di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24. Coba kita baca lagi. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24. Apa dikatakan di sana? Yesus memberikan ilustrasi yang sangat luar biasa kepada umatnya waktu itu. Silakan baca. Aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Amin. ia akan menghasilkan banyak buah. Ya. Nah, Yesus memberikan ilustrasi yang menarik kepada murid-muridnya dan kepada orang yang mendengarnya pada waktu itu. Ya. Haleluya. Bahwa jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia hanya satu biji saja. Ya. Tetapi dengan biji gandum itu jatuh ke dalam tanah dan mati, Ya. maka diproduksi akan biji-biji gandum yang berikutnya. Ya. Amin. Sebab ketika biji gandum itu jatuh ke dalam tanah, dia menumbuhkan suatu tanaman gandum Ya. berikutnya yang baru. Ya. Dan setelah sudah sampai kepada
masa tuaian, gandum itu yang sudah bertumbuh akan menghasilkan buah-buah gandum yang banyak. Ya. Amin. Dari satu benih Amin. yang jatuh ke dalam tanah dan mati. Ya. Ya. Dan itulah salah satu kehebatan dari Kristus. Yes. Dengan mati dan bangkitnya Kristus, Amin. Ya. maka diberikan pengharapan kepada kita Ya. sekalian, bahwa kehidupannya yang dipersembahkan itu kepada kita, dia akan berikan kepada kita, Amin. Haleluya. menjadi kehidupan kita yang baru. Amin. Amin. Itu sebabnya dia tidak segan-segan meninggalkan murid-muridnya dan dia naik ke surga. Haleluya. Mengapa? Oleh karena dia telah melepaskan kehidupannya sendiri secara roh. Haleluya. Kehidupannya itu telah diberikan untuk kita sekalian. Ya. Haleluya. Secara fisik dia sudah naik ke surga, tapi kehidupannya, kehidupan dalam rohnya ini, kehidupan Kristus secara roh ini mau diberikan kepada kita sekalian. Amin. Ini menggantikan manusia kita yang lama, Ya. yang Amin. kita warisi dari Adam. Ya. Ada manusia lama, roh kita yang dalam itu sudah mati tanpa Kristus. Ya. Dan kita butuh roh kehidupan dari dia. Ya. Ya. Amin. Amin. Sehingga 1 Korintus 15 ayat 45 mengatakan, Kristus Adam yang terakhir adalah roh yang menghidupkan. Ya. Amin. Benih itulah yang dia anugerahkan kepada kita. Ya. Yes. Multiplikasi dari dirinya sendiri. Amin. Sebagai janjinya sejak zaman Abraham. Yes. Dalam Kejadian pasal 17 ayat 2 dikatakan, keturunanmu. Ya. Ya. Dikatakan, lewat Yesus Kristus. Haleluya. Maka benih itu diperbanyak. Ya. Amin. Coba kita akan buka Galatia 3 ayat 16. Galatia pasal 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Tidak Yes. dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, Seolah-olah dimaksud banyak orang. tetapi hanya satu orang, Tapi Ya. hanya satu orang. dan kepada keturunanmu, Dan kepada keturunanmu, yaitu Ya. Kristus. yaitu Kristus. Ya. Ya. Janji Tuhan kepada Abraham adalah benih dari Abraham itu yang Ya. nanti kelak akan datang adalah Kristus sendiri. Iya. Amin. Itulah biji gandum yang sudah datang, Ya. dan kalau dia tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia hanya seorang diri saja. Iya. Jadi fungsi maksud tujuan dia mati selain penebusan dosa juga adalah untuk melipat gandakan kehidupannya itu. Ya. Ya. Kehidupan Kristus namanya yang akan dianugerahkan kepada saudara dan saya. Ya. Haleluya. Saudara dapat memiliki kehidupan yang sama dengan Kristus. Ya. Kalau dia sudah menang atas dosa, saudara juga akan berkemenangan Yes. Amin. atas dosa. Ya. Ya. Glory. Kehidupan yang sudah teruji. Amin. Ya. 3,5 tahun dia melayani. Yes. Jesus. Dia mengalahkan perbuatan-perbuatan iblis. Oh. Haleluya. Dan dengan kematian dan kebangkitannya, dia mengalahkan iblis itu sendiri Ya. dan kekuatannya. Ya. Kemudian, diumpamakan benih itu Ya. telah dilipat gandakan, dimultiplikasi. Ya. Apa yang dimultiplikasi di kehidupan Kristus Yes. Amin. yang sudah teruji itu. Ya. Amin. Amin. Mengapa dia tidak berikan pada waktu dia masih hidup? Karena belum teruji secara utuh. Ya. Harus Haleluya. sampai dia mati Oh, dan yes. mengalahkan si kuasa kegelapan Ya. itu. Berarti benih itu sudah teruji dan sudah mengalahkan si kepala ular itu, Yes. iblis. Penggenapan juga dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Kepada perempuan itu dikatakan, maka benih perempuan ini akan menginjak kepala ular itu. Ya. Dalam teks bahasa Indonesia cuma dikatakan, maka keturunan dari perempuan ini. Tapi dalam teks bahasa Inggris, your seed, itu benihmu. Ya. Kepada Abraham juga dikatakan yang sama, maka benihmu, yang dimaksud adalah Kristus.
Kemudian ada kata yang luar biasa dalam terjemahan bahasa Inggris, Kejadian pasal 22 ayat 17. Kita patut buka itu, Kejadian 22 ayat 17. Saya akan bacakan. Kita akan dengar dulu bahasa Indonesia. Kejadian 22 ayat 17. Silakan baca. Maka aku akan memberkati engkau Maka aku berlimpah-limpah akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi dan laut, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ya. Saya baca dalam teks King James Version. That in blessing I will bless thee. Dengan berkatku aku akan memberkati engkau. Ya. Ya, And in multiplying I will multiply thy seed. Dan dalam pelipat gandaan aku akan melipat gandakan benihmu. Yes. Amen. Thy seed atau your seed. Dia tidak pakai jamak situ, seeds, tapi thy seed. ya, Satu benih. Dari satu benih akan dilipat gandakan menjadi benih-benih yang sama kualitas ya, dengan benih yang pertama itu. ya, Itulah biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati. ya, Setelah dia bertumbuh, gandum itu menghasilkan benih-benih yang banyak Ya. yang berasal dari satu benih itu. ya, Kualitas yang sama, kekuatan yang sama, karena ada benih yang dilipat gandakan, Amin. dimultiply ya, dalam bahasa Inggris dikatakan. Yang ini berbicara kehidupan Kristus yang diperbanyak. ya, Untuk apa? Mau diberikan kepada kita masing-masing. Ya. Amen. Kehidupannya sendiri. Aku berikan Yes. nyawaku kepadamu. Ya. Sehingga yang benih yang pertama itu, pribadi sendiri sudah naik ke surga. ya, Kalau begitu yang tertinggal apa? Ada kehidupan Kristus. Ya. Secara roh diberikan kepada kita. Amen. Itu yang Paulus maksudkan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus secara roh sudah ada dalam diri pribadi Paulus. Amen. Amen. Itu benih yang dilipat gandakan, amin, dimultiply, yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham. ya, Amen. Yang kata Paulus dalam Galatia 3 ayat 16 berkata, dari satu benih itu, ini masuk adalah satu orang. Ya. Dan dikatakan oleh Injil Yohanes, dia sudah jatuh ke dalam tanah dan mati menghasilkan banyak buah yang lain. Ya. Sebab dalam Ya. buah itu ada biji, ada benih. Jadi ada Amin. benih yang sama, ada kualitas yang sama. ya, Itulah kehidupan Kristus di dalam engkau. Amen. Nah, kehidupan itu perlu bertumbuh. ya, Yes. Kita perlu menerima firman Allah. ya, Ada makanan rohani yang kita harus terima. Itu firman Allah yang hidup itu. Amen. Itu yang akan menumbuhkan benih ilahi yang ada dalam pribadi kita. Secara roh. Maka perlu makanan bagi manusia roh kita. Amen. Bagi kehidupan rohani kita. Supaya benih yang sudah dilipat gandakan itu kehidupan Kristus yang diberikan kepada kita, dia mendapat suplai makanan sorgawi. ya, Haleluya. Kualitasnya kualitas sorgawi. amin, Amen. Dan itu yang harus berkembang penuh ya, sampai kepada kedewasaan. Amin. Itu juga yang Mas Roma pasal 8 ayat 29. Mari kita baca lagi. Roma 8 ayat 29. sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula mereka juga ditentukannya Ya. dari semula Amin. untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, untuk Ya. menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak menjadi yang saudara. sulung Amin. di antara banyak saudara. Haleluya. Kita dibentuk Tuhan supaya menjadi serupa dengan anaknya Yesus Kristus. Yes. Amin. Jadi Yesus, anak Allah, jadi contoh dan teladan yang sudah datang dari sorga. Ya. Haleluya. Sebab ada anak yang pertama ditempatkan di Taman Eden. Lukas pasal 3 ayat yang terakhir berkata, Adam adalah anak Allah. Ya.
Tapi anak itu sudah jatuh. Ya. Maka perlu ada anak yang lain. Ya. Ya. Dan Yesus disebut Adam yang terakhir. Ya. Amin. Amin. Anak Allah yang berkenan kepada Ya. Bapa Yes, di amin. sorga. Ketika dia keluar dari air baptisan, suara dari sorga itu berkata, inilah anakku yang kukasihi, Ya. kepadanya lah aku berkenan. Ya. Ya. Jadi Allah yang di sorga menginginkan ada anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Lewat Yesuslah kita dapat diperkenankan oleh Tuhan. Yes. Amin. Itu kita harus terima Yesus. Ya. Kita harus percaya Yesus. Ya. Dan kehidupan Kristus ini supaya harus bertambah-tambah. Ya. Amin. Di dalam kehidupan kita dijadikan menjadi seperti gambaran anaknya, Amin. Yes. Yesus Amin. Kristus. Ya. Itu tuh perjalanan orang benar, bertambah-tambah sampai rembang Ya. tengah hari. Amin. Ya. Berarti ada perkembangan. Ya. Bukan hanya begitu terus sejak kita lahir baru, sejak kita percaya Yesus, sudah berapa tahun ikut Yesus, tapi hidup kita seperti itu terus. Berarti tidak ada perkembangan. Iya. Tetapi Tuhan menghendaki ada pertumbuhan rohani. Ya. Amin. Ada kehidupan. Amin. Dan puncaknya adalah menjadi seperti gambaran anaknya, Iya. Ya. Yesus Kristus. Amin. Oleh karena itu, Yesus menjadi contoh dan teladan dari surga. Ya. Bagaimana seorang anak itu yang berkenan kepada Bapa surga. Dia telah memberikan contoh. Dia panggil murid-muridnya, kata, ikutlah aku. Sama dengan berkata, ikutlah contoh seperti aku contohkan. Amin. Itu sebabnya Petrus berkata, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21 di sana dikatakan apa? Coba kita lihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, Sebab untuk itulah kamu telah dipanggil. karena Kristus pun telah menderita untuk kamu Kristus telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, telah meninggalkan teladan bagi kamu. supaya kamu mengikuti jejaknya. Supaya kamu mengikuti jejak dari Kristus. Ya. Anak Allah yang berkenan kepada Bapa di surga itu. Dia menjadi teladan. Ya. Dan kita diubahkan Tuhan semakin hari semakin serupa dengan gambaran anaknya, Ya. Yesus Kristus. Itu target. Itu yang harus dilakukan oleh umat Tuhan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Ya. Nah, firman ini akan menguatkan kita, Yes. menguatkan iman kita. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan sabda Kristus, firman Kristus. Amin. Ya. Kita perlu dengar supaya iman kita bangkit, Ya. supaya kehidupan kita semakin hari semakin serupa dengan gambaran Yes. anaknya Yesus Kristus. Amin. Itulah kekuatan kita, sebab Kristus adalah kekuatan Allah. Amin. Dalam kehidupan kita ada kekuatan Allah, itu kehidupan Kristus sendiri, yang sudah teruji. Ya. 3,5 tahun dia menang atas orang-orang yang menentangnya. Dia menang atas perempuan yang berdosa. Ya. Dan lebih daripada itu, kematian dan kebangkitannya memenangkan pertempuran itu sendiri. Ya. Amin. Dia menang atas si kuasa kegelapan itu. Ya. Iblis dikalahkan. Sebab ketika dia mati, rohnya pergi ke alam maut. Dan iblis yang berkuasa alam maut itu dikalahkan Ya. di sana. Itu Kolose 2 ayat 15. Tapi kita tidak baca siang ini. Nanti saudara dapat baca di rumah. Kolose 2 ayat 15. Kekuatannya sudah dilucuti. Ya. Dan kemenangan itu dianugerahkan kepada kita. Ya. Haleluya. Setelah dia naik ke surga. Dan diberikan kekuatan, kemenangan kepada kita sekalian. Bahkan setelah kita menebus, setelah kita ditebus dengan darahnya, Ya. Ya. kita menjadi milik kepunyaannya. Ya. Amin. Amin. Kita disebut tubuhnya sendiri Ya. yang ada di bumi ini. Ya. Kristus menjadi kepala bagi gereja, dan kita sebagai gerejanya menjadi tubuhnya sendiri Ya. di muka Ya. bumi ini. Nah, inilah Amin. kesatuan kita dengan Kristus. Ya. Hingga kita harus percaya ini, menerima sampai dalam hati kita. Yes. Kalau Kristus kepala, saudara dan saya tubuhnya. Amin. Dan kalau firman Allah katakan, iblis di bawah telapak kaki Yesus,
itu berarti iblis di bawah telapak kaki tubuh dari Yesus. Dan siapakah tubuh Yesus di bumi? Saudara dan saya. Ya. Berarti iblis harus berada di bawah telapak kaki kita. Anak-anak Allah yang sudah menjadi anggota tubuh. Yes. Itu yang disebut firman yang luar biasa yang sudah dikatakan oleh Tuhan di dalam Perjanjian Lama, Mazmur 110 ayat 1 dan 2. Coba kita baca lagi itu. Itu kita tidak bosan-bosan untuk membacakannya, sebab inilah mandat kerajaan Ya. yang dari Bapa Surgawi untuk kita sekalian. Telah dinubuatkan apa tentang Yesus dan juga tentang kita. Ya. Mazmur 110 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, Firman Tuhan kepada Tuhanku, ini kata Mazmur atau Daud yang mendapat ilham roh. duduklah di sebelah kananku, Duduklah di sebelah kananku. Ini kata Tuhan kepada Yesus Kristus, kata Bapa kepada Yesus Kristus. sampai kubuat musuh-musuhmu Sampai menjadi kubuat tumpuan kakimu. musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki. Haleluya. Jadi sudah ada keputusan dari surga bahwa Tuhan sebagai Allah yang kekal sudah berfirman bahwa iblis harus berada di bawah telapak kaki Iya. daripada Kristus. Iblis harus dikalahkan. Itu keputusan Ya. dari Bapa surga. Amin. Sebabnya Yesus sebagai anak Allah, dia menggenapi apa yang telah diputuskan dari surga. Yes. Itu yang disebut Father's Decree. Iya. Dekret daripada Bapa. Maklumat dari Bapa surgawi. Iya. Tidak boleh dilanggar. Yes. Maka Yesus firman menjadi manusia itu, dia menggenapi Amin. apa yang sudah dikatakan itu. Dia mengalahkan musuh-musuh itu iblis. Dan setelah Yesus naik ke surga, siapakah yang menjadi tubuhnya di muka bumi ini? Saudara dan saya Amin. menjadi tubuhnya. Yes. Berarti kalau saudara sudah menjadi bagian dari tubuhnya, maka musuh-musuh itu adalah iblis itu sendiri. Harus dibawa telapak kaki dari tubuh Kristus yang ada di bumi ini. Berarti kita sedang melaksanakan ini mandat Bapa surgawi. Haleluya. Itu harus diselesaikan dulu, baru tiba kesudahannya. Berarti gereja Tuhan yang Tuhan maksudkan, dia harus penuh dengan kemenangan. Yes. Bahkan kata dalam Roma 8 ayat 27, bukan cuma sekedar pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Amin. Karena Yesus sudah memenangkan pertempuran untuk kita. Yes. Suatu anugerah Allah yang luar biasa, dibenarkan di dalam Kristus. Amin. Kita diterima oleh Bapa itu karena Kristus. Yes. Dan kita berkenan kepadanya oleh karena Kristus. Amin. Sehingga suara yang berkata kepadanya juga akan berkata kepada kita. Kalau kita sudah menjadi anggota tubuhnya, Iya. bagian dari dirinya. Ya. Kristus kepala, saudara adalah tubuhnya di Ya. muka bumi ini. Yesaya 66 ayat 1. Yesaya 66 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan, Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. bumi tumpuan kaki dari Tuhan. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, Rumah apakah yang kamu akan dirikan bagiku? dan tempat apakah yang akan menjadi Dan perhentianku? tempat apakah yang akan menjadi tempat perhentianku? Ya. Ya, itu suatu pertanyaan dari Tuhan sendiri. Berarti yang Tuhan kehendaki ada rumahnya secara rohani. Yes. Amin. Kalau zaman perjanjian lama, Tuhan suruh kepada Musa membangun tabernakel. Ya. Kemudian kepada anak daripada Daud bernama Salomo, dia sudah bangun bait suci. Ya. Ya. Gambaran sudah Tuhan berikan lebih dulu kepada ayahnya Daud. Tapi Tuhan tidak perkenankan Daud untuk membangun bait suci. Nanti Salomo Ya. anaknya membangun bait suci. Ya. Zaman Yeskiel juga ada bait suci. Kemudian zaman antara perjanjian, antara perjanjian lama perjanjian baru, itu orang Israel juga membangun bait suci. Ya. Tapi dalam perjanjian baru, Yesus katakan, robohlah bangunan ini. Ya.
Ya, kemudian orang-orang pada zaman itu, orang Israel protes, Tuhan sudah 46 tahun kami membangun rumah ini. Masa engkau akan merobohkan dan membangunnya dalam 3 hari? Ya. Tapi penulis Injil sudah berkata, yang dimaksud oleh bangunan itu adalah tubuhnya sendiri. Ya. Ya. Haleluya. Bangunan ilahi, Yes. tubuh Kristus. Amin. Itulah gereja yang sebenarnya. Ya. Amin. Secara pribadi, saudara dan saya. Ya. Kemudian secara kelompok, secara corporate, secara bersama-sama, itulah tubuh Kristus. Ya. Kita semua, itulah bangunan ilahi yang sebenarnya. Yes. Amin. Dan karena bangunan ilahi, Tuhan akan tinggal di dalam. Ya. Ya. Amin. Dan kalau Tuhan tinggal, Tuhan tidak mau ada yang kotor di dalam. Yes. Haleluya. Sebagaimana dia menyucikan bait Allah pada zaman itu, dia ambil cambuk dan dia bolak-balikan semua orang penjual pedagang di bait suci waktu itu. Ya. Ya. Dia katakan, rumah Bapakku harus menjadi tempat doa, Ya. tempat umat Tuhan datang, Amin. rumah bangsa-bangsa, rumah untuk orang bertemu dengan Tuhan. Ya. Ya. Dan dia ambil cambuk dan dia bongkar semuanya yang sudah berjual beli di bait Allah itu. Tapi yang dimaksudkan adalah bait Allah secara rohani pada akhir zaman ini. Firman Allah berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, Ya. Amin. dan bahwa roh Allah, Allah secara roh akan diam dalam pribadimu. Ya. Karena itu pribadi kita harus bersih, Ya. karena Tuhan akan tinggal dalam pribadi. Yes. Harus Ya. buang semua dosa, Yes. Yes. Amin. semua amarah manusia, Ya. tidak berkenan kepada Allah. Ya. Amin. Semua dosa di dalam hati ini, dengki, iri hati, kesombongan, keangkuhan, Ya. hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan harus keluar dari diri kita, Yes. supaya jangan kita kotori bait Allah ini. Amin. Ya. Tubuhmu adalah bait Allah. Ya. Tuhan akan tinggal Kediaman. di dalam pribadimu secara roh. Yes. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, Ya. Ya. dan roh Allah diam di dalam kamu. Amin. Siapa yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Amin. Ya. Haleluya. Ada orang binasakan bait Allah dengan alkohol. Ada orang binasakan bait Allah dengan nikotin. Ada orang binasakan bait Allah dengan makanan yang berlebihan. Ya. Ya. Semua yang tidak menyehatkan. Tapi lebih daripada itu dosa-dosa itu yang Yes. Tuhan tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak berkenan dalam hidup kita, atau sesuatu yang tidak memperkenankan Tuhan. Yes. Mari kita lepaskan itu semua. Ya. Tanggalkan dan terimalah Kristus Yes. Amin. sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Amin. Dan kalau Kristus sudah ada, biarlah dia berkembang sampai Yes. depan. Ya. Dia bertambah-tambah. Ya. Kalau Yohanes Pembaptis, dia berkata, biarlah dia bertambah-tambah, aku berkurang-kurang. Itu dapat lihat bagus, tapi masih ada kelemahannya. Tapi sampai kepada Paulus itu lebih lengkap. Hidupku bukan aku lagi, Ya. Ya. tapi Kristus hidup di dalam aku. Ya. Amin. Sebab kalau masih aku ada, kecil sekalipun, itu bisa mencemarkan. Ya. Ya. Itulah maksud pengkhotbah pasal 10 ayat 1. Kita perlu baca lagi itu. Dalam kitab pengkhotbah pasal 10 ayat 1. Apa yang mencemarkan kehidupan umat Tuhan? Pengkhotbah sudah menulisnya. Ini Salomo menulisnya dalam khotbah 10 ayat yang pertama. Lalat yang mati menyebabkan Nah, dia pakai ilustrasi sebab dia ini raja puisi. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. urapan yang sudah dibuat pembuat urapan. Maka ketika ada lalat yang mati tertaruh di situ, kemudian dia masuk ke tempat yang sebenarnya harus menjadi tempat dari pembuat urapan atau urapan itu, maka itu berbau busuk. Ya. Demikian juga Demikian juga sedikit kebodohan sedikit kebodohan, sedikit dosa ya, lebih berpengaruh lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. daripada hikmat dan kehormatan. Ya. Itu kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang tinggal di dalam. Ya. Amin. Amin. Jangan ada dosa. Itu yang dimaksud oleh Tuhan. Jangan ada yang lain dalam pribadi kita. Jangan ada yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Ya. Amin. Jangan, hati kita bukan tempat simpan dosa.
Pemazmur katakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Yes. Amen. Dalam terjemahan lama dikatakan, dalam hatiku aku simpan firmanmu. Yes. Ya. Supaya jangan aku berdosa terhadap engkau. Yes. Sebab supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan, taruhlah dalam hati ini firman-Nya. Amen. Itu tempat menampung firman Allah, Amen. Ya. bukan tempat menampung dosa. Ya. Ya. Itu sebabnya semua hal yang tersembunyi dalam hati itu harus dibuang. Iya. Ya. Amen. Amen. Nah, kita perlu lihat itu, Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23. Matius pasal yang Markus pasal yang ke-7, maaf, bukan Matius, Markus pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat 23. Sebab dari dalam, dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat. timbul pikiran jahat. Dapat lihat bagus. Mari dalam hati bilang, tunggu ngana di bobok. Nah, ada simpan dendam kata. Itu yang membuat orang menjadi najis di hadapan Tuhan. Ya. Kata Yesus terus. Percabulan, Muncul. Dapat lihat bagus. Nggak tahu kata ada simpanan di luar. Ya. Terus Haleluya. pencurian, pencurian, pembunuhan, pembunuhan. Orang mungkin tidak membunuh. Kecuali ditanya, karena ada bunuhnya enggak, cuma nyamuk. Tetapi 1 Yohanes 3:15 berkata, membenci saudara sama dengan membunuh. Ya. Ya. Perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan menajiskan Haleluya. orang. Betapa hebatnya orang itu kelihatannya secara dari luar, tapi kalau dalam hati masih ada perkara ini, Iya. di hadapan Tuhan disebut najis. Iya. Ya. Ada kisah di Alkitab, seorang bernama Ayub. Ayub pasal 1 dikatakan Ayub adalah orang yang paling saleh pada zaman itu. Ya. Tapi apakah kesalehan Ayub itu benar? Maka Tuhan menguji apakah benar kesalehan dari Ayub Ya. itu. Sebab ketika di ujian, dia penuh dengan pengeluhan. Bahkan dia mengutuk hari kelahirannya. Bahkan banyak perkataan yang salah Ya. dia ucapkan ketika dia diuji. Akhirnya pengakuannya, baru dia ada kesadaran setelah ujian itu dalam Ayub pasal 42. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ini ayat yang terakhir kita akan bacakan. Ayub pasal yang ke-42. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Hanya dari kata orang saja. Nah, ini pengakuan yang jujur dari seorang Ayub yang dikatakan yang orang paling saleh pada zaman itu. Akhirnya dia mengaku bahwa dia mengenal Tuhan cuma karena kata orang. Ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Mataku sendiri memandang Amin. engkau Tuhan. Baru dia jumpa dengan Tuhan. Ya. Kalau lebih tepat lagi, baru Tuhan jumpa dengan Yes. Ayub. Maka kehidupannya diubahkan oleh Ya. Tuhan. Mengalami transformasi setelah Ya. berjumpa pribadi dengan pribadi. Ya. Siang hari ini juga Tuhan mau dia berjumpa dengan engkau Yes. secara pribadi. Yes. Amen. Itu yang disebut God's encounter. Ya. Encounter of God. Ya. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu menentukan hidupmu. Ya. Dan orang yang sudah jumpa dengan Tuhan, ada perubahan dalam hidupnya. Ya. Dulu banyak orang berkata, oh dia melihat Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan, melihat penglihatan tentang Tuhan. Tapi hidupnya tidak ada perubahan. Ya. Ini jadi pertanyaan, Tuhan siapa yang engkau lihat? Ya. Kalau orang jumpa dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Iya. Amin. Ya. Mengalami perubahan, transformasi hidup. Yes. Dan baru Ayub mengaku dengan jujur ketika Tuhan datang kepadanya secara pribadi. Ya. Amen. Ya. Ya. Setelah dia jumpa dengan Tuhan muka dengan muka, baru diakui tempo kote Tuhan, kita cuma tahu Tuhan dari apa orang dah bilang. Ya. Hmm.
Kita belum jumpa engkau yang sebenarnya. Ya. Sekarang baru aku melihat engkau. Ya. Maka kehidupan Ayub ditransformasi oleh Tuhan. Yes. Amin. Jadi orang yang berkata dia sejumpa Tuhan dalam penglihatan tapi hidupnya tidak berubah, menjadi pertanyaan yang besar. Tuhan siapa yang engkau lihat, yang engkau jumpai? Ya, ya. Sebab kalau engkau berkata sudah melihat Tuhan di dalam roh, dalam penglihatan, dalam kesaksian, tapi hidupmu tidak berubah, hidupmu masih stres, seringkali naik, seringkali turun seperti roda, berarti menjadi pertanyaannya, Tuhan siapa yang kau jumpai? Tapi kalau kau berjumpa dengan Tuhan yang benar, Ya. pasti hidupmu berubah. Terjadi transformasi dalam hidupmu. Itu Tuhan yang benar. Dan itu pengakuan jujur dari Ayub. Ya. Aku sekarang memandang engkau. Dulu baru aku dengar dari kata orang. Itu sebabnya jangan kita berdasarkan apa kata orang, tapi berdasarkan apa kata Tuhan. Apa kata firman-Nya Amin. yang kita harus pegang. Firman-Nya mengubahkan kehidupan kita dari lama menjadi baru. Ya. Dan Yesus adalah sang firman itu sendiri yang sudah menjadi manusia. Itulah pengharapan bagi kita sekalian. Ya. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan Allah. Amin. Dan yang luar biasa, kehidupannya itu yang dia berikan kepada kita. Yes. Amin. Dia sudah naik ke surga, tapi dia tinggalkan kehidupannya sendiri Amin. di dalam roh. Ya. Yang disebut Glory. roh Kristus itu Yes. Amin. di dalam kita. Glory bagi Bila itu semakin nyata, Ya. itulah terang itu yang kita sudah miliki. Ya. Yesus adalah terang dunia. Ya. Setelah dia naik ke surga, kitalah sekarang yang menjadi terang dunia. Ya. Sebab kita mewarisi rohnya. Yes. Kita mewarisi kehidupannya sendiri. Amin. Kehidupan Kristus. Dan Haleluya. bila terangmu bercahaya di hadapan orang, Ya. orang akan melihat kehidupan Kristus melalui kita. Ya. Amin. Melalui gereja yang sebenarnya Ya. menurut kehendak Tuhan. Itulah orang yang benar. Itulah eklesia yang sebenarnya. Ya. Yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan sudah dipilih oleh Tuhan. Ya. Ya. Sehingga menjadi eklesianya Tuhan. Yang sesuai dengan hati Tuhan. Yes. Ya. Kota yang di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya. Terangnya harus bercahaya kepada banyak orang. Itu kehidupan Kristus yang menjadi nyata, bukan sekedar teori. Ya. Itu yang disebut buah-buah kehidupan. Ada perubahan, Ya. ada kehidupan Kristus yang bisa dinikmati oleh orang yang lain. Ya. Dan kemudian dia akan berlipat ganda. Orang yang lain menerima juga, Ya. maka dia akan termultiplikasi. Ya. Yes. Sebab contoh seperti buah. Orang menikmati buah itu, dalam buah ada benih, ada biji. Ya. Setelah makan buah, benih itu jangan dibuang, harus ditanam. Iya. Dan menghasilkan pohon yang baru. Akhirnya dia berbuah, begitu terus. Ya. Terjadi Yes. multiplikasi. Amin. Sehingga Yesus tidak segan-segan dia pergi, karena dia sudah tinggalkan hidupnya sendiri kepada murid-muridnya. Ada Ya. Kristus di dalam pribadi murid-muridnya. Murid-murid hanya menjadi alat dalam tangan Tuhan. Ya. Ya. Tapi Tuhan akan bergerak lewat mereka. Yes. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Jadilah anak Tuhan yang sesungguhnya, Ya. yang akan mencerminkan kemuliaan Kristus. Yes. Amin. Terang Kristus akan bercahaya di hadapan kita. Ya. Yes. Itu yang akan dicari oleh bangsa-bangsa di dunia ini atau orang-orang lain yang membutuhkannya. Yes. Tuhan Yesus Haleluya. memberkati. Kita berdoa. Oh, glory bagi Engkau, Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah kuasa kasih Yesus turun atas kami. Ya. Amin. Terimpartasi kepada umat Tuhan. Ya. Bukan cuma sekedar kata, tapi kehidupan Kristus menjadi nyata. Ya. Ya, kami juga dapat berkata hidup kami bukan kami lagi, Ya. Yes. tapi Kristus hidup di dalam kami. Benih yang unggul, yang sudah menang atas segala perkara, Amin. telah ada dalam pribadi kami. Ya. Haleluya. Sehingga kami hanya bergantung penuh kepada kehidupan Kristus. Kristus itu yang luar biasa. Ya. Yes. Sebab namanya adalah wonderful, Yes. yang ajaib, yang luar biasa, Ya. yang sudah mengalahkan segala sesuatu. Itu sudah berada dalam pribadi kami masing-masing. Amin. Dialah bertumbuh, berkembang penuh sampai kepada puncaknya. Berkati semua Haleluya. umat Tuhan yang mendengarkan firman Allah ini. Ya.
Sehingga dimanapun mereka berada, mereka mengalami hal yang luar biasa di dalam Kristus. Yes. Amen. Sehingga bukan cuma sekedar kata, tapi wonderful itu mereka akan alami. Yes. Penasihat ajaib itu Counselor mereka alami. Ya. Allah yang perkasa itu mereka akan alami. Ya. Demikian Bapa yang kekal itu mereka akan alami. Amen. Dan Raja Damai itu mereka akan alami dalam kehidupan Yes. hari-hari. Haleluya. Mereka ada kedamaian dari Tuhan. Yes. Ada freedom in the Yes. spirit. Amen. Ada ketenangan dalam batin. Ya. Ada kekuatan yang baru. Bahkan menjadi lebih daripada pemenang Amen. oleh karena Kristus. Yes. Itu terjadi kepada umat Tuhan yang mendengar dan menerimanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amen. Tuhan Yesus memberkati.